tinggal sekian ratus tahun di apa namanya ilustrasi medis. Karena di keperawatan juga di bidang saya ternyata kita juga ketinggalan jauh begitu ya untuk apa satu bidang. Di sini saya ingin meneliti tentang clinical judgment yang bahkan studi deskriptifnya aja data-datanya belum ada di Indonesia gitu. Oh, Masya Karena Allah. ketika di luar negeri sudah banyak. Nah, kemudian ada apa namanya? Saya menemukan bahwa hal-hal seperti VR, kemudian simulasi, kemudian model AI itu sebenarnya bisa membantu pendidikan keperawatan di Indonesia. Namun ya seperti tadi Dokter Uti bilang ya bahwa mungkin tidak harus semua yang diaplikasikan di luar negeri itu sesuai dengan di dalam negeri. Pertanyaan saya ada dua, Dok. Yang satu, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengimplementasikan satu solusi atau teknologi yang berhasil di luar negeri, tapi eh, terdapat keterbatasan-keterbatasan di Indonesia gitu sebagai negara berkembang ya. Apa yang harus kita perhatikan? Tapi apa ya, kita melihatnya potensial begitu, tapi kan nggak selalu sesuai dengan kondisi di Indonesia. Nah, itu apa yang harus kita pertimbangkan. Yang kedua, eh, saya sendiri di bidang keperawatan, walaupun spesialisasinya di nursing education, namun saya melihat teknologi seperti VR, kemudian model AI itu akan sangat membantu dalam proses nursing education. Nah, namun kemarin waktu berusaha untuk mengimplementasikan model AI, itu saya sangat kesulitan membahas di paper begitu ya, karena saya sendiri bukan orang IT, bukan orang teknologi, bukan orang komputer, sehingga saya butuh kolega dari ilmu komputer untuk membahas temuan-temuan yang ada gitu. Nah, saya rasa ini menjadi satu kendala dan apakah menurut Dokter Uti kita harus mendalami sebagai tenaga kesehatan ya. Apakah kita juga harus mendalami ilmu dalam teknologi ketika kita ingin mengadaptasi teknologi dalam bidang kita? Mungkin itu saja. Terima Masih. kasih. Baik, terima kasih Mbak Laksita ya. Berarti ini ya, kita di Depok-Depok sini ya. Mungkin suatu hari kita akan ketemu insya Allah ya. Saya juga Siap. bolak-balik sebenarnya. Sepertinya nanti disertasi saya akan minta tolong Dokter Uti juga. Yes. Siap-siap, insya Allah. Nah, jadi tadi ya yang pertanyaan pertama saya coba ulang ya. Apa yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan solusi dari luar negeri ke Indonesia gitu ya, dengan segala macam keterbatasannya gitu ya, Mbak Laksita ya. Nah, jadi kalau dari saya itu prinsipnya adalah jangan mengimpor solusinya, tapi mengimpor prinsipnya gitu. Kalau kita mengimpor prinsip gitu ya, jadi nggak maksain gitu. Maksudnya misalnya problem di Indonesia tuh legonya cuma sekian, solusinya sebesar apa. Nah, jadi kita tuh yang apa namanya secara bijak gitu ya, mana yang memang bisa cocok diimplementasikan di Indonesia dan justru itu sebenarnya adalah ya Mbak menurut aku ya. Di situ adalah berharganya kita gitu kan ya, we are not the one yang apa namanya hanya apa namanya membawa balik gitu kan ya, membawa apa namanya solusi itu plek ketiplek gitu ya, tetapi di situ adalah ada adjustment yang harus dilakukan gitu ya. Yang pasti yang bisa saya katakan adalah orang Indonesia adalah orang yang mungkin akan lebih paham dengan permasalahan kita. Nah, jadi ketika Mbak punya solusi dari luar negeri gitu ya, anggap itu adalah sebagai sebuah sebuah atau beberapa tools. Jadi sebagai alat untuk problem solving. Nah, disitulah ketika kita nanti mengakses lagi permasalahannya apa, tools yang kita punya apa. Lalu apakah tools yang kita punya dapat menjadi solusi, ya kan? Lalu kita select lagi mana solusi yang paling tepat gitu untuk permasalahan tersebut. Nah, disitulah kebijaksanaan menurut saya ya, kebijaksanaan dan experience dari kita sendiri juga, kita sebagai orang yang pertama yang merasakan permasalahan tersebut, itulah senjata yang mungkin tidak dimiliki teman-teman di luar negeri yang punya solusi tersebut. Mereka nggak, mungkin mereka tidak bisa seempati kepada kita yang kita sendiri yang merasakan masalahnya gitu Pak. Nah, jadi disitulah sebenarnya yang berharga dari orang Indonesia, kita tahu dan merasakan problemnya, kita punya stack of solution, disitulah nanti solusi apa yang paling tepat ya. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya garis besarnya. Semoga cukup menjawab. Yang kedua adalah
teknologi ya seperti AR, VR gitu ya di nursing edu itu apa namanya ada teknikalnya gitulah kira-kira ya Mbak ya. Nah pertanyaannya tadi ya kalau saya nggak salah tangkap, haruskah kita mendalami teknologi tersebut? Dikit aja Mbak, tapi jangan semua. Karena apa? Tugas Mbak udah bagus di situ. Maksudnya nursing education itu saya juga tahu apa namanya perlu orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti Mbak Laksita ya, apa namanya open dengan teknologi gitu ya, willing to apa namanya mengadjust, mengadap yang ada di luar untuk kemajuan di apa namanya nursing education di tempat kita. Your energi terbatas, Mbak. Waktu Mbak juga terbatas. Tapi yang paling penting adalah tolong terbuka. Di sebelah tuh ada Fasilkom loh, Mbak. Di sebelah FIK. Dan di jalan sedikit doang kok gitu ya. Ada Fasilkom, ada Fakultas Teknik ya. Disitulah teman-teman, kalau misalnya mau menyelesaikan permasalahan, tolong jangan sendiri gitu ya. Masalah kita di Indonesia ini banyak gitu ya. Jangan jadi apa namanya orang yang pengen bisa segalanya, tetapi pada akhirnya hanya dapat permukaan-permukaan pada semua bidang. Lebih mending kita menjalani satu, tahu sedikit tentang bidang-bidang lain, tetapi kita berkolaborasi dengan lintas disiplin. Sehingga dengan seperti itu, kalau kita berkolaborasi, kalau kita maju as a team, kalau kita bekerja sama dengan orang lain, maka ada beberapa otak yang berpikir, beberapa tangan yang bekerja, dan beberapa kaki yang berjalan. Nah, semoga itu bisa dijadikan oleh Mbak Laksita ya, kolaborasi tersebut. Kalau nanti Mbak Laksita nanti balik jadi dosen atau gimana? Iya, dosen, dok. Yes. Bahkan nanti dosen-dosen kalau ingin meneliti Mbak Laksita sekarang itu untuk grant-grant penelitian itu direkomendasikan anggota penelitiannya itu multidisiplin. Jadi selagi Mbak Laksita lagi di UI nih Mbak, gaul ke sebelah, kenalan ke sebelah, lalu main-main ke DIRBT UI. Nah, di situ tuh tempat-tempat apa namanya administratif ya, mereka tahu di mana misalnya peneliti apa, mereka punya database juga ya, peneliti apa, di mana, fakultas mana, dia fokus kemana. Nah, seperti itu boleh dilaksanakan dikit-dikit dicicil sambil Mbak Laksita sekolah. Terima Oke, kasih. baik. Ya, terima kasih Mbak Laksita. Eh, untuk selanjutnya Pak Ali Mustafa. Terima kasih. Silahkan. Apakah terdengar suara saya? Sudah Iya, terdengar Pak. terdengar Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal Bu Dokter. Salam kenal Saya Pak Ali. Ali Mustafa dari Sidoarjo yang saat ini sedang studi di program doktoral di program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sebentar, Mas, Eh, studi apa Mas? Tadi Mas, punten. Program studi Pendidikan Agama Islam Pendidikan doktoral. agama Islam, Masya Allah. Iya. Saya tertarik dengan apa yang Kak Uti sampaikan tadi terkait rencana dalam berkontribusi untuk Indonesia setelah studi, yaitu membuat medical illustration itu yang sangat luar biasa bagi kami. Kemudian Kak Uti juga menyampaikan bahwa LPDP nantinya tidak akan memesej kembali essay yang kita buat ketika apply beasiswa. Apa sih indikator yang bisa kita gunakan ya, yang menandakan bahwa kita itu sudah dikatakan berkontribusi untuk Indonesia. Semua orang itu pasti punya rencana isainya masing-masing. Namun di tengah jalan ternyata ada hal yang lebih menarik nih. Ya, apakah rencana kontribusi kita untuk Indonesia itu bisa berubah nantinya? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Mas Ali. Pertanyaannya bagus tapi berat sekali untuk saya. Yang terakhirnya tadi dulu ya. Apakah boleh berubah? Boleh dong. Kita nggak tanda tangan berjanji untuk apa namanya melaksanakan seluruh yang ada di esai LPDP peranku untuk Indonesia. Enggak ya, kita tidak ada janji di sana. Yang kita janji adalah kita balik berkontribusi, istilahnya kan gitu ya Mbak Mas Ali. Di mana sebenarnya ini kita perlu apresiasi LPDP gitu ya. Jadi pathway-nya itu sebenarnya dibebaskan kepada kita gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan gitu ya, indikatornya apa sih? Kalau ditanyakan kepada saya dan kepada orang-orang lain bisa jadi berbeda, Mas. Karena apa? Karena LPDP sendiri juga mungkin belum ya, belum atau tidak, saya pikir belum ya, belum punya matriks tersendiri untuk menghitung kontribusi seorang alumni. Ya, di situ jadi
kita nggak bisa bilang saya kontribusinya sudah cukup, kayaknya dia belum cukup deh, kayaknya kontribusi dia aneh deh, nggak bisa begitu ya, karena memang pada akhirnya apa namanya secara luas matriks-matriks tersebut tidak ada gitu ya. Nah, kalau menurut saya ini lebih bijak sebenarnya dibalikan lagi kepada apa namanya masing-masing kita. Yang penting kalau menurut saya adalah terjadi perubahan yang nyata menurut kita gitu ya, yang nyata menurut kita. Misalnya kalau di saya gitu ya, saya pikir saya akan kalau saya agak ini ya karena udah terjun di bisnis, jadi apa namanya saya berpikir saya disekolahin ke UK waktu itu ya dengan rate yang sekarang, living cost, SPP segala macam, kayaknya LPDP keluar di 1M nih gitu kan. Kayaknya pajak apa namanya rakyat nih udah urunan nih 1M buat saya. Ini gimana ya cara balikin 1M ya? Kira-kira kan bisa jadi misalnya kayaknya saya ingin company saya pada akhirnya nanti bisa apa namanya membuka lapangan pekerjaan kepada sekian banyak orang gitu kan. Saya ingin nanti keilmuannya yang seharga di sana itu ya bisa kita cut cost ya, maksudnya dengan kita memberikan sendiri keilmuannya di dalam sini sehingga nanti PDP bisa berhemat agar orang-orang yang mau menjadi medical illustrator tidak usah keluar. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya itu countingnya kan di brain saya sendiri ya, dengan standar saya sendiri gitu. Karena saya juga tidak punya standar juga di apa namanya di field saya gitu kan. Nah, kalau misalnya apa namanya bahkan misalnya nanti di Mas Ali gitu ya, apa yang menurut Mas Ali ini adalah perubahan yang apa namanya nyata menurut Mas Ali? Apakah nanti Mas Ali ingin menjadikan apa ya sesederhana misalnya muridnya Mas Ali jadi lebih paham, lebih berakhlak, lebih kritis gitu ya dengan ilmu yang nanti Mas Ali berikan? Atau apakah nanti Mas Ali akan membuat kontribusi saya adalah menyebarkan keilmuan nanti dengan Mas Ali membuat buku gitu ya atau menjadi apa namanya apa public speaker gitu kan ya menyampaikan gitu ya atau misalnya nanti Mas Ali juga misalnya menjalankan pathway yang sama dengan Bang Sani gitu ya membuat tools atau digitals yang juga bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia pendidikan Islam gitu. I don't know apa namanya kapan itu menjadi cukup. Yang hanya bisa saya apa namanya berikan adalah menurut Mas Ali sendiri dengan investasi LPDP yang sekarang gitu kan, apa sih yang sebenarnya negara bisa dapatkan dari Mas Ali gitu? Yang pasti kan itu bukan tadi, balik lagi, bukan hanya mulut dan perutnya Mas Ali aja yang kenyang. That's not how the investment work gitu kan. There is no free lunch sekarang gitu kan. Pasti kalau ada yang apa namanya memberikan sesuatu investasi ke kita, yang namanya investasi diharapkan ada baliknya gitu. Nah, baliknya sendiri I think secara bijak Mas Ali akan lebih paham di field yang Mas Ali sedang geluti. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih Mas Ali. Apakah sudah cukup? Cukup, sangat luar biasa jawabannya. Terima kasih. Dan selanjutnya ada Kak Heral Kurnia Adi. Oke, dipersilakan Kak. Terdengar suara saya jelas? Ya, Sudah terdengar Pak Herald. Oke, selamat siang Kak Uti, kepada Siang, moderator dan Mas. teman-teman lainnya sekalian. Perkenalkan nama saya Harold. Sekarang saya sedang berkuliah di University of Toronto. I'm currently pursuing Master of Engineering for Material Science and Engineering. Saya juga di sini berencana untuk mengambil. Material Science and Engineering, Mas? Material Science and Engineering. Yes. Ya, oke. Oke, dan saya berencana untuk mengambil 2 peminatan di sini. Ada Forensic Engineering dan Nuclear Engineering wow. juga. Forensic Engineering and what? Nuclear Engineering? Yes. Oh, that's great. So, berbicara tentang topik Next. pagi ini kan banyak kaitannya nih Kak dengan perihal komunikasi. Ya. Saya mau membring up sedikit mengenai RPJPN 2025-2045, if you're familiar with it. I'm not. Oke. Go on. So, jadi materi yang dikupas di dalamnya itu mencakup pemanfaatan energi nuklir secara komersial yang pertama dicanangkan tahun 2030 sampai 2034. Nah, as engineers, tantangan terbesar kami itu most likely kan mencari cara untuk bisa mengimprovise keterbatasan technological limitations yang kita miliki untuk bisa merealisasikan
soft deadline tadi. Nah, problem is nggak dipungkiri kan stigma nuclear is catastrophic itu sudah melekat di benak masyarakat global. Kita nggak perlu ngomong Indonesia deh. Terutama yang familiar dengan insiden Chernobyl, Fukushima, mungkin juga Three Mile Island to a lesser extent. So di sini berarti kan ada huge gap in communication bridge nih, Kak. Ya. Saya mau nanya pendapat Kak Uti. Perihal communication bridge ini, apakah ini juga merupakan tugas kami sebagai engineers karena we will be the ones who understand the most of our products and technology, or is it supposed to be someone else's main responsibility? Teman-teman nantinya yang memang pakarnya dalam perihal komunikasi teknologi nuklir. Itu sih Kak Uti buat my questions. Thanks in advance. Oke. Thank you very much ya Mas Harold ya. Kalau tadi berarti intinya adalah istilahnya ada informasi yang sebenarnya misleading gitu ya di publik gitu ya. Sementara Mas Harold juga ada hal-hal lain yang juga harus dilaksanakan gitu kan ya di area fieldnya Mas Harold sendiri dengan RPJPN ya dengan periode tertentu tersebut. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab untuk itu, saya rasa semua orang. Jadi maksud saya seperti ini, kalau dari pengalaman saya sendiri ya Mas, kalau bukan saya maka siapa yang memberi awareness? Kan kira-kira seperti itu. Karena awareness tidak akan terbentuk bila mana tidak ada orang yang juga mau memberikan informasi terkait hal tersebut. Jadi I think kalau menurut saya sebisanya Mas Harold itu juga untuk istilahnya kayak sedekah ilmu lah ya kepada masyarakat terkait hal tersebut, lakukan gitu. Caranya seperti apa sangat banyak gitu ya. Ada yang sharingnya kadang di sosial media gitu ya. Ada yang sharingnya juga melalui misalnya guest talk gitu ya, webinar dan lain-lain. But in any way gitu ya, tidak ada kewajiban tertentu, hanya seberapa Mas Harold bisa memberikan kontribusi di area peningkatan awareness publik, maka lakukanlah. Dan saya juga mengajak Mas Harold, kemungkinan Mas Harold juga bukan sendiri kan juga di dalam field ini gitu ya. Nah itu juga bisa dibahas ketika bersama-sama gitu ya. Apakah karena ketika kita bersama-sama itu tadi lagi ada hal-hal yang memang tidak mampu kita kerjakan sendiri. Dengan dikerjakan bersama-sama itu menjadi sinergi, dan maksudnya dari arah communication ini nanti ide-ide pengejawantahan komunikasinya ke publik itu juga akan diverse gitu. Tidak hanya hal-hal yang mungkin mampu laksana dan mampu dipikirkan oleh kita pribadi, tetapi juga itu dengan otak-otak yang lain. Jadi kalau long story short, I think ketika ahlinya baru sedikit di Indonesia, maka untuk memberikan awareness terhadap tersebut, saya pikir pada awalnya tidak lain tidak bukan itu kalau bisa adalah orang-orang yang memang berada pada pioneering tersebut. Begitu Mas Harold. Oke, thank you very much for the answer, Kak Uti. Siap. Terima kasih Mas Eras atas pertanyaannya. Kemudian dari Kak Syahril nih. Hai Mas. Monggo Mas Syahril. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Uti, selamat siang Kak Wahyuni. Ya, Mas Syahril. Ya, perkenalkan saya Syahril. Saya mahasiswa Teknologi Informasi di UGM. Konsentrasi saya juga ke computer vision sesuai dengan apa yang saat ini Mbak Uti kerjakan bersama dengan Medi-Medi juga. Saya cuma ingin bertanya ke Mbak Uti perihal bagaimana atau sejauh mana sebenarnya perkembangan XR di Indonesia gitu. Apakah ini ada opportunity yang baik atau seperti apa? Terima kasih Mbak Uti. Baik, siap. Terima kasih banyak Mas Syahril. Teman-teman, saya sama Mas Syahril ini udah kenal sejak lama. Mas Syahril adalah salah satu founders dari Indonesian AR/VR Association. Tolong tepuk tangannya. Yeay. Saya call out kamu Mas. Nah, terkait ya, terkait sejauh mana perkembangan XR di Indonesia dan kedepannya bagaimana seperti itu ya Mas. Ada berita buruk, ada berita baik. Berita buruk adalah
secara global untuk teknologi XR ini sedang turun ya, hype-nya sedang turun, investasi sedang turun, metaverse pun begitu ya, XR dan metaverse. Karena sekarang yang sedang hype-nya naik adalah AI. Nah, jadi nggak jarang nih sekarang ya Mas Syahril kita lihat ya di provider-provider XR dan metaverse di luar sana gitu ya, tiba-tiba tutup layanan, tiba-tiba menghentikan layanan gitu ya. Nah, di Indonesia berita buruk lainnya adalah so far XR yang saya lihat itu tidak termasuk di dalam prioritas riset nasional. Nah, jadi dengan seperti itu berarti secara realistis gitu ya, bila mana misalnya ada dana gitu ya dari riset nasional gitu ya, ya mereka akan lebih ingin mendanai hal-hal yang masuk ke dalam riset prioritas nasional. Itu berita buruknya, beberapa berita buruknya. Tapi berita baiknya, satu, tools dari XR dan Metaverse ini adalah saya tidak melihat mereka itu hanya sebagai kayak hype yang come and go gitu ya, kadang surut kadang naik, kadang surut kadang naik. Saya melihat ini adalah sebuah teknologi, sebuah tools yang very very powerful gitu ya. Yang seperti tadi saya bilang, I think until today gitu ya, there is no atau mungkin lack of ya teknologi lain gitu ya, yang karena saya di kesehatan, di kedokteran, yang pada satu waktu itu kita dapat men-tackle 3 domain pembelajaran sekaligus gitu. Nah, itu sangat berharga kalau di kami yang ingin memperjuangkan learning tools ya di bidang kesehatan dan kedokteran. Jadi kalau dari segi penggunaan saya nggak ragu gitu ya. Memang pada akhirnya bagaimana caranya sustain itu menjadi seni tersendiri gitu ya. How to sustain this technology agar terus berkembang di Indonesia. Jadi perkembangan XR sekarang di Indonesia masih very very early ya, adoptionnya masih very early, masih panjang awareness yang harus dilakukan. Kalau di saya khusus ya karena di kesehatan dan kedokteran, kami itu bergerak untuk menggunakan sebuah teknologi, sebuah solusi itu kalau misalnya untuk dimasukkan misalnya ke kurikulum atau misalnya untuk berdampak ke masyarakat gitu. Kita bergerak berdasarkan evidence base. Jadi sedikit-sedikit gitu ya di beberapa center kita menyicil lah kira-kira ya riset-riset di bidang XR ini. Kalau masalah opportunity saya nggak ragu. Insya Allah ke depannya itu akan terus terbuka. Tinggal menurut saya, tinggal nunggu headset itu mungkin di angka 1 jutaan. I think it's gonna scale here gitu ya. Karena sekarang constraint-nya gitu Mas Syahril. MetaQuest 3 terakhir berapa coba? Kalau kita mau akuisisi satu headset mungkin akan keluar 10 juta toh dengan dolar lagi naik. Benar, Belum 10 juta. aksesorisnya. Yes, exactly gitu. Jadi maksudnya udah belasan juta satu headset gitu. Sementara kita misalnya di kedokteran kesehatan satu lab mahasiswa itu sekali misalnya minimal mungkin 30 orang harus running gitu Mas. That's why this technology susah gitu untuk kita implementasikan gitu. Tapi kan beda nanti ceritanya kalau headsetnya makin tipis gitu ya, makin tipis makin murah gitu. Kalau makin murah maka adopsi teknologi akan menjadi lebih mudah karena ya istilahnya modalnya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya Mas ya untuk menghandle satu lab kesehatan gitu ya. Dan kalau lebih tipis Mas, lebih tipis itu kan kita sebenarnya membuat less beban ya di kepala. Nah, itu justru bahkan saya mencurigai, bukan mencurigai ya, hoping that gitu ya, itu akan seperti kacamata-kacamata kita sekarang sehingga itu tidak sulit untuk dijadikan sebuah alat kesehatan. Ya kan? Karena kalau saat ini kita mau men-tackle penyakit tertentu misalnya atau misal mental health atau rehabilitation tetapi memakai tools yang namanya headset VR, itu pertanyaan pertama adalah ini harming nggak ya? Ya, kalau tadi ingat ya Hippocratic Oath kami do no harm itu udah pertama gitu. Jadi alat sekarang memang less ideal juga gitu ya untuk kita scale sebagai sebuah alat kesehatan. So that's why di kemudian hari saya harapkan gitu ya headset ini menjadi lebih tipis walaupun memang itu pada kenyataannya pada akhirnya menunggu ya Mas. Maksudnya menunggu gini. Kita menunggu di orang lain menjadikan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tadi di Indonesia
kita belum terlihat adanya riset untuk pembuatan headset VR sendiri kan yang cukup mumpuni gitu ya. Ya jadi kalau di kami setidaknya untuk opportunity yang baik tersebut adalah menunggu pada saat memang secara global hal tersebut bisa diadopsi menjadi lebih mudah dan murah. Begitu Mas Ari. Baik, terima kasih Siap. ini. Terima kasih Mbak Uti. Oke, Sukses untuk bagaimana? medi-medi ke depannya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Sahril atas pertanyaannya. Oke, Dok, ada pertanyaan di kolom chat nih dari Kak Yulian Anggrea Arif Rudamada. Selamat pagi Bu Uti, perkenalkan saya Yulian Anggrea Rudamada, sedang belajar di ilmu komputer tentang computer vision untuk klasifikasi parasit malaria. Bagaimana kita bisa berkolaborasi antar ilmu seperti IT dan kedokteran? Sebentar, aku baca ulang ya. Oke. Julian ya, Julian Iya, Anggrearif Om ya. Rudamaga. Bagus sekali namanya. Tentang computer vision untuk klasifikasi parasit malaria. Bagaimana kita bisa kalau mempelajari bagaimana misalnya dari gambar mikroskop gitu, kemudian dia akan detecting ini parasit malaria mana. Boleh nggak Mas Julian lagi bisa on cam nggak? Ya, Bu, izin. Oke, Mas Julian, silahkan on cam. Siap, sudah. Ada on Ya. cam. Nah, oke, Ya, gimana tuh Mas? silahkan. Computer vision di malaria itu untuk untuk mendiferensiasi dari parasit atau gimana? Izin, Bu. Jadi yang kemarin saya ada mau, ini juga terkait topik saya sih, Bu. Jadi klarifikasi yang seperti parasit malaria yang karena saya di backgroundnya memang di IT, tapi yang bikin saya penasaran tuh seperti jenis-jenis penyakit malarianya. Terus apa parasit malarianya? Misalnya kemarin ada itu yang kalau lupa sih Bu, minta maaf. Ada yang baru belajar dia punya apa jenis-jenis parasitnya. Terus ternyata tuh ada hitung-hitungannya untuk itu apa bisa Hitung-hitungan. menyatakan kalau seorang terkena penyakit malaria. Nah, itu yang mungkin harus kolaborasi kan ke arah yang medis atau yang di bagian lab untuk bisa tahu bagaimana dia bisa mendeteksi kalau seseorang itu terkena penyakit malaria. Oh, Terutama sure. terutama kan kalau kita di wilayah timur khususnya Papua kan itu sebuah satu pandemi penyakit yang sampai sekarang yang belum masih banyak lah. Apalagi Yes. setiap tahun kan pasti ada orang-orang tua tuh palingan sampai 3 sampai 4 kali bisa kena penyakit malaria. Itu sih. Bu. Baik, terima kasih Mas Julian. Luar biasa ini ya, very niche, but this is I think akan sangat-sangat membantu terutama karena Mas Julian ada di daerah timur ya. Di situ kan masih banyak sekali ya Mas malaria. Dan ya ahli parasitologi di Indonesia itu masih lacking. I don't know how much you have there gitu kan ya. Maka yang saya terbayang ya Mas, salah satu aja nih kayaknya ya. Bagus banget kalau Mas Julian nih bisa membuat sebuah tools deteksi otomatis mungkin AI powered ya. Deteksi otomatis dari parasit malaria karena itu dengan seperti itu ketika lab darah itu ada itu dokter itu bisa dibantu. Ini kayaknya nih dari mesin ya. Kan kita nggak bisa mereplace dokter dengan mesin ya. Tapi mesin ini akan sangat membantu judgement dokter. Jadi ketika misalnya nanti mesinnya bisa membantu, oh this one ini malaria nih, mungkin jangan-jangan bisa dibedakan lagi, no ini Vivax, ini falciparum gitu ya, segala macam gitu ya. Lalu dokternya mendapatkan hal tersebut, itu akan sangat membantu di area Mas Julian yang saya tahu ahlinya itu cukup sedikit ya, para ahli spesialis parasitologi itu. Nah, dengan seperti itu, tadi pertanyaannya ada bagaimana kita bisa kolaborasi antar ilmu seperti IT dan kedokteran. Mas Julian saat ini posisi di mana dan akan balik kemana setelah studi? Sekarang lagi studi di Brawijaya Malang, khususnya di ilmu komputer, magister. Nanti tetap kembali ke Jayapura, Papua. Sebagai? Saya seorang ASN juga di Kominfo Provinsi Papua. Oke, baik. Nah, jadi kalau di situ Mas nanti saya harap ya Mas lagi-lagi ya kata-katanya. Ini sebenarnya sangat relate dengan ini saya bacain ya punyanya teman-teman sendiri. Raha Nusa, benar kan? Raha Nusa. Raha berasal dari filosofi Kie Raha.
menjaga keseimbangan kolaborasi dan persatuan. Maksud saya adalah be open to collaboration. Jadi nanti whether you go back misalnya nanti di ASN ya Mas ya. Tapi tadi bridging antara irisan antara computer vision ya dengan kesehatan di area deteksi parasitologi itu tadi. Kalau bisa kita ya Indonesia ini punya mesin, punya alat, punya tools di mana kita bisa membantu mendeteksi dari pemeriksaan darah dan tools tersebut akan mengeluarkan rekomendasi apakah ini adalah parasit malaria atau tidak. Karena dengan seperti itu, dokter di seluruh Indonesia akan sangat terbantu untuk mendiagnosis pasien dan itu akan leading menjadi manajemen yang proper, yang benar untuk pasien tersebut. Semangat Mas Yulian. Oke, semangat Mas Julian. Oke, Dok, masih ada, tapi saya punya pertanyaan pribadi nih, Dok. Siap. Saya kan di kimia nih, Dok, dan saya kimia organik yang tanya tentang senyawa obat. Nah, apakah mungkin nanti di media ilustratornya kita tahu bagaimana memvisualisasikan obat itu masuk ke dalam tubuh? Jadi kan di farmakokinetik sama farmakodinamiknya kan reseptor obat, reseptor pada tubuh itu kan kita tahu nih bagaimana obat dan reseptor tuh harus saling klik, harus pas, jangan sampai ada efek sampingnya. Nah, apakah mungkin kita bisa sampai ke ilustrator itu, Dok? Ya, sangat mungkin dan sudah terjadi, Mbak. Jadi memang salah satu yes. Apa sih namanya? Drugs action ya? Apa sih? Bahasanya di biokimia itu sama farmako, saya lupa. Action of drugs. Action of drugs, ya. Iya ya, itu ya. Sebentar. Ini saya agak-agak pikun soalnya. Saya jadi lupa ininya apa namanya kata-kata ada misalkan kata yang spesifik sekali. Ya, drug action ya, drug action. Nah, drug action itu, ya kan, kita kan biasanya nanti misalnya ada reseptor apa, kemudian nanti dia ligan mana gitu kan, masuk ke mana. Itu sudah termasuk yang usual, very usual untuk dilakukan oleh medical illustrator untuk memvisualisasikan itu. Yang kabar baiknya adalah menurut saya, untuk yang drug mechanism ini sebenarnya tidak memerlukan orang yang quote-unquote ahli dalam menggambar. Karena gini, kita di dunia sekarang ya dengan banyaknya aplikasi dan lain-lain, ketika kita mau memvisualisasikan sesuatu gitu ya, mengilustrasikan sesuatu, kita nanti looking, kita mau ilustrasiin apa. Nah, untuk drug mechanism, even nanti Mbak Wahyuni bisa mencari yang namanya biorender. Biorender. Yes, biorender itu adalah web based software ya, di mana yang hal-hal seperti tadi Mbak Wahyuni itu katakan itu sangat gampang diilustrasikan di software ini. Karena apa? Dia punya aset yang banyak. Jadi reseptor apa dia punya ilustrasinya. Jadi tinggal kayak drag and drop di Canva. I think if I can say biorender is Canva for biochem. For biology, for scientific illustration gitu. Nah, itu saya mengencourage seluruh teman-teman di sini juga untuk mencoba, karena to some extent bahwasanya ketika kita ini sangat sangat mudah gitu ya, nggak sulit ya untuk belajar. Insya Allah kan semua juga pegang Canva ya. Nah, experience-nya hampir sama. Nah, dengan seperti itu teman-teman di sini juga bisa lebih mudah untuk mengkomunikasikan apa-apa yang teman-teman kerjakan. Kira-kira gitu Mbak Wahyuni. Ya, terima kasih Dok. Karena kan kita sebagai misalnya kita posisikan jadi orang awam yang kita punya obat nih, obat dari puskesmas atau apa, takutnya nih ternyata orang puskesmas kasih salah obat, maaf bukan salah persepsi dengan dokter-dokter di puskesmas, tapi kadang lebih sering saya dapati bahwa dokter ini di puskesmas sering hanya kasih obat biasa seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Siap. Oke, ini ada lagi yang raise hand, Mas Mufki. Silahkan Mas Mufki, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang, Dokter Uti. Terima Baik. kasih kesempatannya, Mbak Wahyuni. Sebelumnya izin perkenalkan diri, Dok. Saya sebenarnya juniornya dokter. Saya dari FKUI juga, Dok. Saat Halo, ini sedang menempuh S3 Ilmu Kedokteran Masya Allah. terkait penelitian saya terkait dengan kusta, Dok. Gitu. Siap. Jadi mungkin Di tadi di UI. di UI, Dok, betul. Di Aspek UI. apa namanya kulit ya? Saya dermatologi, Dok, betul. Dermatologi, yes. Ya. Oke. Dokter Uti, tadi sebenarnya saya juga menyambung sedikit dari apa yang disampaikan oleh Kak Yulian ya, bahwa Indonesia itu kan gudangnya neglected tropical disease. Jadi Ya. ya, jadi memang kita banyak sekali tropical disease dan mulai terlupakan, mulai neglected, tapi itu sebenarnya masih banyak. Salah satunya adalah kusta. Jadi kalau kita boleh sedikit menginfokan juga bahwa kusta itu di Indonesia saat ini peringkat ketiga terbanyak di dunia gitu. Wow. Jadi itu bukan merupakan suatu prestasi ya, tapi kita juga nggak boleh malu juga ya, karena memang realitanya demikian gitu. Karena Siap. satu, yang perhatian terhadap kasus ini semakin sedikit dan yang kita khawatirkan kalau itu semakin neglected lagi, maka itu akan menjadi terbiarkan gitu. Jadi kayak istilahnya malah Ya. kita pelihara gitu ya, Dok ya. Dan dan kebetulan memang beberapa tahun terakhir itu saya banyak terjun ke daerah Indonesia Timur, Dok, bersama Mhm. dengan tim Kementerian Kesehatan untuk kasus kusta dan frambusia kebetulan. Mhm. Permasalahan di daerah itu kan tadi terkait dengan penyebaran dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memang masih, ya itu realita ya, Dok, memang masih kurang gitu. Jadi terkait dengan pemegang program terkait kusta juga, itu biasanya di daerah-daerah itu justru malah bukan dokter ya, Dok, karena dokter kan di pelayanan gitu, sehingga yang Mhm. akhirnya surveillance aktif yang sehingga turun ke masyarakat itu lebih banyak teman-teman bidan, teman-teman perawat, teman-teman counseling gitu, atau bahkan sampai ke teman-teman ATLM, analis ya. Nah, untuk mendiagnosis kusta itu kan sebenarnya salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan slit skin smear ya, Dok. Jadi kita mengambil sayatan kecil dari telinga atau dari lesi kustanya gitu, yang mana sebenarnya itu sangat sederhana, tapi karena dilakukan oleh bukan bukan yang biasa terlatih gitu, jadi bukan oleh seorang dokter, jadi mereka itu ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan tersebut, dan akhirnya banyak kasus kusta yang menjadi underdiagnosed atau bahkan menjadi overdiagnosed. Nah, sebenarnya apakah pemanfaatan dari virtual apa tadi ya, virtual reality tadi ya, Dok ya, itu tuh Mhm. bisa dengan sampai ke mekanisme yang sekecil itu gitu, Ya. dan apakah itu bisa dimanfaatkan oleh tenaga medis non dokter? Yang pertama itu, Dok, apakah ada kemungkinan ke arah sana? Dan apakah saya menanyakan pertanyaan berikutnya, apakah itu dari medi-medi itu ada semacam apa ya, Dok ya, bisa menjembatani begitu, Dok, antara misalnya kita mau membuat gitu ya, Dok ya, misalnya anggaplah dari dermatologi FKUI gitu ya, Dok, akhirnya kita Mhm. bersama-sama mungkin dengan medical education juga, karena kan tadi saya lihat Mhm. dengan medical education sudah lebih sering ya, Dok Mhm. ya, kerjasama. Kemudian ada menjembatani dengan suatu investor begitu, Dok, yang mau untuk menyediakan alat ini terutama di daerah pelosok begitu ya, di daerah Alatnya alat apa, Mas? Mas Dok, em, alatnya alat un- apa, Dok? ya mungkin dengan virtual itu, Oh, Dok, virtual, ya I see. virtual atau alat bantu intinya yang bisa membantu, karena untuk yang backgroundnya bukan medis ya, Dok, untuk melakukan sayatan itu kan em, menakutkan ya, Dok ya, gitu. Untuk melakukan sayatan di kulit kecil aja tuh menakutkan, meskipun dia sebenarnya itu bukan kompetensi, tapi kadang-kadang terkait dengan keterbatasan ya, Dok, keterbatasan sumber daya, keterbatasan lain-lain, sehingga mereka harus gitu. Jadi apakah itu memungkinkan begitu, Dok? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Dokter Uti, terima kasih Kak Wahyuni untuk waktunya. Siap. Terima kasih, Mas. Dok Mufki boleh cerita dikit nggak? Apa namanya ketika misalnya apa yang langkah yang dilakukan ketika apa namanya melakukan pemeriksaan tersebut? Misalnya apa dipegang terus disayat gitu ya? Ya, jadi biasanya kalau kita melakukan slit skin smear itu dari kulitnya apa dicubit begitu ya, Dok ya, supaya aliran darahnya tidak terlalu banyak. Mm-mm, Kemudian mm-mm, biasanya kita sayat dengan bisturi, Dok. Jadi dengan scalpel ya, scalpel mm-mm, biasanya mm-mm, ukuran yang mm-mm, kecil 11 mm-mm, atau mm-mm, 15. mm-mm. Terus kemudian kita melakukan kerokan di daerah epidermis ya, Dok. Jadi tidak terlalu dalam.
harapannya sih sebenarnya tidak sampai perdarahan, tapi ya kadang-kadang di lapangan sampai perdarahan juga gitu, karena sulit ya untuk bisa hanya memastikan itu di epidermis saja gitu. Terus kemudian baru kita torehkan di glass object untuk selanjutnya diwarnai, Dok. Sebenarnya kalau untuk pewarnaannya itu sama dengan TB, Dok. BTA. Gampang, kalau pewarnaannya itu semua bisa biasanya, Dok. Cuma masalah pengambilannya itu. Nah, kadang-kadang untuk melatih supaya mahir, itu kan biasanya kita langsung ke pasien, Dok. Tapi untuk yang background-nya teman-teman yang tidak background medis, tapi mereka harus gitu ya, karena mereka pegang program, itu jadi mereka akhirnya takut untuk melakukan itu gitu. Sehingga akhirnya pasiennya ya underdiagnose atau overdiagnose. Nah, itu apakah Got it. ada potensi untuk dikembangkan dipakai oleh teman-teman yang non Ya. Ya. Kalau dari setelah diwarnai, kemudian untuk mendiagnos itu siapa yang melakukan, Dok? analisnya, Dok. Jadi setelah itu biasanya analisnya akan melihat bakteri tahan asamnya itu ya, Dok ya. Kalau itu kan hampir sama kayak TB, itu biasanya sudah jauh lebih familiar mereka Lebih biasanya. familiar. Oke, baik. Jadi permasalahannya adalah ketika untuk apa namanya psikomotor skill-nya untuk menslit gitu ya. Nah, oke. Ini mungkin saya jawab, Dok, sekalian menjawab Kak Nurul Islam ya. Ada nggak tantangan inovasi di dunia medical visualization? Jadi ini saya sekalian gitu ya, karena VR termasuk di dalamnya. Seperti yang saya tadi bilang, VR ini powerful, tapi dia bukan tools yang bisa melakukan segalanya. Justru salah satu kelemahan dia adalah, mana ya, saya nggak bawa headset saya. Jadi headset nih dipakai, terus kita either pakai tangan kita kosong ya, atau kita pakai controllers. Misalnya nih, pakai controllers nih, kita memegang sesuatu controllers yang ada aja kayak gini ya. Ini jari-jari kita either memegang controller ini, atau kalau apa namanya pakai tangan kosong berarti seperti ini ya kan. Nah, jadi kelemahan dari VR adalah dia itu sulit untuk fine motor skill learning objective. Jadi saya tidak akan merekomendasikan so far ya sampai hari ini kalau learning objektifnya adalah untuk fine motor skill slit smear skin itu, saya tidak merekomendasikan teknologi VR untuk di sana. Justru saya itu melihat ini adalah opportunity dari teman-teman di kedokteran untuk berkolaborasi dengan teman-teman di metalurgi ya, yang mereka biasa meriset terkait bahan-bahan, bagaimana caranya kita itu bisa membuat mungkin silikon gitu ya. I don't know bahannya silikon atau apa gitu yang mimicking misalnya telinga gitu. Nah, sekaligus misalnya ini, jadi seperti itu kita benar-benar bisa kayak membuat sayatan gitu ya, dan itu nggak bisa saya kalau sampai itu dilakukan di VR kayaknya saya udah mundur duluan gitu, nggak deh, saya nggak mau ngerjain gitu kan, buat apa gitu kalau memang learning object-nya seperti itu. Nah, apakah Medi-Medi bisa menjembatani? Of course, kalau misalnya sesederhana saya kenal teman-teman di metalurgi UI, kalau Dok Mufki mau main ke Depok, nanti saya temenin ke lab metalurgi UI, kita yang deket-deket aja dulu ya gitu ya. Lebih jauh dari itu insya Allah saya terbuka kalau misalnya memang ada lagi yang bisa saya bantu gitu ya, mengenai investor dan lain-lain. Ya mungkin bukan nggak usah investor dulu deh Dok Mufki. Bahwasanya misalnya nih yang Dok Mufki kan di UI ya, di UI itu sekarang ini sedang ada pembukaan hibah yang namanya hibah inovasi. Nah, jangan-jangan bisa dimasukkan di sana nanti untuk multidisiplinnya, misalnya nanti kita bisa saya bisa minta bantu jahitkan gitu ya sama teman-teman di metalurgi. Itu bare minimum insya Allah kalau hal-hal ada yang diperlukan ke depannya terkait yang lebih besar lagi, kita ngopi ayo Dok, let's go lah, Salemba Depok dekat lah. Ya, baik. Terima kasih, Makasih, Dok Dok. Mufki. Siap. Oke, Dok, terakhir nih dan mohon singkat aja karena kita dibatasi oleh waktu. Bagaimana pengalaman Dokter Putih yang apakah bisa nih diterapkan di bidang psikologi? Asik. Ini Mbak atau Mas Dari punten? Mas Efrom. Mas Efrom. Ya, Mas. Oh, Mas. Mas Efrom, maksudnya yang saat ini saya geluti gitu ya Mas ya, terkait di bidang psikologi gitu ya. Ini kalau menurut saya ya, teknologi extended reality atau virtual reality ini adalah sebuah yang tools yang sangat potensial untuk di bidang psikologi. Ke arah mana? Ke arah misalnya untuk mental health.
di beberapa belahan dunia virtual reality ini sudah sudah dipakai untuk menurunkan PTSD, lalu untuk fobia ketinggian and any other phobia gitu ya, untuk riset di lokal yang sudah pernah saya ketahui. Misalnya VR ini, misalnya VR ya, kita pakai headset gitu ya. Nanti misalnya kita ngelihat pantai gitu ya, dengar suara pantai gitu. Itu di pathway-nya adalah mau dilaksanakan sebagai nanti untuk menurunkan anxiety. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita memakai VR gitu ya, itu ada sesuatu yang distraction gitu, Mas. Nah, distraction itu sendiri kan bisa nanti menjadikan hal-hal yang misalnya nanti ke arah menurunkan kecemasan, menurunkan pain, bahkan ada yang bilang ke arah sana gitu ya. In anyhow, very potential. You can tap in for that. I think ya, maksudnya di area psikologi sangat, menurut saya itu akan sangat berharga, karena kita saat ini literasi terkait mental health juga makin meningkat gitu ya, kepedulian tentang mental health juga makin meningkat, dan penggunaannya maksudnya kita secara penduduk juga besar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bisa dibuat ya dari Indonesia untuk Indonesia, I think that will be really great. Boleh tangkap sedikit ya Mbak Uti. Yap. Tadi tuh pikirnya gini, selama ini kan instrumen yang digunakan untuk pengukuran psikologi itu kan lebih ke item-item yang dalam bentuk kata-kata pertanyaan-pertanyaan naratif gitu. Apakah memungkinkan misalnya kita punya keterbatasan berkaitan dengan lebih visual seperti itu item-itemnya? Bisa nggak misalnya kalau di develop item atau instrumen yang digunakan tuh bukan dalam bentuk beberapa pertanyaan dalam narasi, tetapi lebih ke audio atau visual gitu yang lebih mempermudah orang untuk memahami. Asik. Boleh ini nggak, Mas? Maksudnya mungkin diceritakan satu kasus saja, untuk mengakses apa, lalu instrumen yang pertanyaan tersebut misalnya di kertas itu dia pertanyaannya kayak apa? Mas Efron? Mungkin kendala jaringan. Mas Efron, halo? Halo? Halo, ya, Mas, boleh di-share, Mas, salah satu contoh gitu ya di psikologi, di mana kita mau mengakses pasien terhadap mungkin sorry, kebuka ya. Ya. Salah satu contoh di psikologi, Mas Efron, yang tadi diceritakan gitu ya, dia di-assess-nya itu pakai instrumen kertas tulisan gitu. Untuk apa? Biar saya kebayang dikit. Ada suara yang masuk nggak bisa kedengaran. Baik. Baik. Atau ada ini nggak, di sini ada teman-teman dari psikologi juga nggak yang bisa sharing ke saya gitu ya? Kira-kira itu asesmennya seperti apa? Pertanyaan cetak. Oke. So I think karena ini tidak saya sendiri belum kebayang gitu ya, tapi saya as best as I can jadi seperti ini. Kalau ditanyakan bagaimana bisa mengakses sesuatu menggunakan audio visual, tentu saja bisa gitu. Karena apa? Kita secara digital kita sudah penetrasi digital di Indonesia tuh udah sangat udah quite bagus lah menurut saya ya. Jadi misalnya di Indonesia itu handphone ya udah di mana-mana. Kemudian laptop juga udah banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya hal tersebut istilahnya instrumen yang hanya teks tadi, apakah bisa dikembangkan dalam bentuk audiovisual? Ya tentu saja bisa gitu ya. Ini ada salah satu nih Mbak Diah ya di komen gitu ya, guided imaginary gitu kan. Kemudian mungkin nanti ada assessment sendiri misalnya yang pakai video base gitu ya, itu udah udah bisa dikembangkan. Dan kalau saya lihat juga ya misalnya di perkembangan ke depannya gitu ya, saya optimis bahwasanya akan
banyak atau setidaknya sebagian assessment yang kita bisa ganti mediumnya dari text based di kertas menjadi interactive AI gitu. So maybe we have kind of like NPC gitu ya, sebuah avatar digital gitu ya, yang di situ tugasnya dia adalah untuk mengakses seseorang terkait hal tertentu dalam bidang psikologi, dan dia akan mendengar serta merespon secara natural terhadap user gitu ya, dengan dipowered oleh teknologi AI. Nah, saya akan melihat seperti itu. Jadi bukan hanya lagi audio visual, tetapi juga dia bisa naturally merespon oleh karena dia sudah di-equip dengan AI. Kira-kira begitu mungkin Mbak Wahyuni yang bisa saya mampu jawab. Ya, baik. Terima kasih Dok atas penjelasannya, dan Mas Efrom mungkin kalau tidak terdengar nanti bisa dilihat recordingnya. Biasanya ada recordingnya, jadi nanti bisa didengar untuk jawaban dari Dr. Uti. Oke Dok, karena kita keterbatasan waktu, jadi untuk closing statement-nya nih Dok, terakhir nih, kalau bisa ada untuk kita untuk kasih semangat sedikit Baik. aja. Closing statement dari saya, teman-teman, jangan menyerah mencintai Indonesia dengan segala permasalahannya. Karena mencintai adalah kata kerja, maka kerjakan cintanya. Mari kita semua berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dok. Baik. Ada closing statement dari Dr. Uti. Alhamdulillah untuk sesi pertama telah selesai dan saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Dr. Uti. Mohon maaf ya bila ada yang salah-salah kata, salah-salah. Pamit teman-teman. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Dr. Uti yang telah hadir sebagai narasumber pagi hari ini, dan juga Kak Wahyuni yang telah menjadi moderator dan memandu teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, izin kita dokumentasikan untuk ruang virtual siang hari ini. Jadi saya pandu ya Dr. Uti. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semuanya di penghujung sesi kali ini. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya nanti pukul 1 siang. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, mana kancil akan dikejar ke dalam pasar. Cobalah cari, masih kecil rajin belajar, sudah besar senanglah diri. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, di sana belang, di sini belang, anak kucingku yang manis. Di sana senang, di sini senang, ayo kita menyanyi lagi. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita jumpa lagi. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya.